Terima kasih para pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW begitu memaknai makna syukur dalam kehidupan beliau, sehingga syukur terwujud dalam setiap perbuatan Rasulullah SAW. Tapi beliau, tidak hanya beliau yang memaknakan syukur tersebut. Rasul SAW pernah mengajarkan kepada sahabatnya, mengajarkan kepada sahabat Rasul Mu'adz bin Jabal, sahabat yang beliau sayangi. Rasul menyatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tansa, jangan engkau lupakan. Setiap selesai engkau melakukan salat, jangan lupa membaca doa. Doa ini disebut dengan doa syukur nikmat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya singkat, tapi maknanya begitu luar biasa. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, berikan aku kemampuan, ala dzikrika, untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, wa ala syukrika, dan mensyukuri nikmat yang kau berikan, wa husni ibadatik, dan beri aku kemampuan untuk terus memperbaiki ibadahku. Jadi hadis tersebut dalam bentuk doa yang disunnahkan kita membacanya. Selesai kita salat, kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kenapa dengan doa tersebut? Di sana ada energi positif di sana. Energi doa. Doa, kenapa doa? Karena doa juga salah satu perwujudan daripada lisan, perwujudan daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan, ud'uuni astajib lakum, mohon kepada aku akan penuhi permohonan tersebut. Ketika kita bersyukur, kita berdoa kepada Allah agar nikmat yang kita peroleh senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, doa Allahumma a'inni, itu merupakan doa syukur nikmat yang kemudian oleh para ulama dijelaskan, dijabarkan faedah dan keutamaan doa tersebut. Dalam konteks yang lain, salah seorang Nabiullah yang terkenal, beliau terkenal dengan kerajaannya yang begitu besar. Beliau menguasai 2/3 belahan dunia, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud, anaknya Nabi Daud. Beliau bisa terbang ke seluruh penjuru dunia. Bahkan seluruh makhluk, hatta jin sendiri menjadi anak buah. Tapi bukan menyembah, tidak menyembah Allah Ta'ala, cuma ikut saya. Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, ini juga doa syukur nikmat dalam versi Al-Quran. Kalau tadi versi hadis, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini versi hadis. Versi ayat Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha 40 sanatan. Jadi ketika sampai usia Nabi Sulaiman itu 40 sanah, 40 tahun daripada umur Nabi Sulaiman, beliau berdoa kepada Allah. Ini doa syukur nikmat. Apa doa tersebut? Rabbi, duhai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku untuk mensyukuri nikmat an'amta alayya, nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, kata Nabi Sulaiman. Wa an a'mala salihan, ya Allah, berikan aku kemampuan sesudah bersyukur untuk beramal saleh, untuk beramal saleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku, wafatkan aku dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi di sana ada pelajaran di sana, bahwa ketika Nabi Sulaiman dengan segala apa yang beliau miliki, beliau adalah seorang raja yang dipatuhi. Di akhir usianya, pada usia 40 tahun, karena ketika menginjak usia 40 tahun seseorang sudah tua.
Maka beliau bersyukur kepada Allah. Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Jadi permohonan beliau untuk diwafatkan dalam hamba-hambanya yang saleh, dalam keadaan hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi seolah-olah dalam ucapan Nabi Sulaiman tersebut ada makna yang tersirat di sana, bahwa syukur beliau minta agar bertambah syukur tersebut dengan amal saleh. Jadi amal saleh, mensyukuri nikmat Allah, kemudian melakukan amal-amal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tadi oleh istri beliau, kenapa beramal begitu susah, kenapa melakukan ibadah yang begitu susah, beliau menyatakan bahwa bukankah lebih baik menjadi hamba Allah yang bersyukur. Demikian juga Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk memperbanyak amal saleh. Karena surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita beli dengan uang, tidak bisa kita beli dengan apapun. Yang bisa membelinya adalah dengan amal saleh. Maka Allah mengajak, berpesan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bagi hamba-hambanya yang beramal saleh, bagi hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar, bagi hambanya yang senantiasa rajin membaca Al-Quran, bagi hambanya yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, bagi hambanya yang senantiasa beristighfar, bagi hambanya yang senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi hambanya yang mendirikan malam. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini tentu kita mengingat kembali betapa Allah Subhanahu wa taala setiap pagi, setiap kita bangun pagi tidak pernah lupa untuk memberikan kita udara yang segar, udara yang ada oksigen, ada nitrogen di sana yang tidak mampu kita bayar dengan uang yang kita miliki, tapi hanya mampu kita bayar dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada akhir pertemuan bahwa yang pertama yang harus kita ingat, syukur dengan hati sehingga selalu merasakan nikmat Allah. Kemudian senantiasa kita menyebut-nyebut karunia Allah, bertasbih kepada Allah, kemudian menjadikan setiap perbuatan anggota tubuh kita bawa pada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang senantiasa saleh dan musleh, memperbaiki sehingga kelak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari yang pagi yang berbahagia ini bermanfaat dan berkah, dan insyaallah kita berjumpa di episode selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.